Halo semua, selamat datang di channel ini bersama saya Koko. Di video ini kita akan belajar bareng-bareng tentang high availability dengan menggunakan keep alive. Jadi kita akan belajar terlebih dahulu tentang konsepnya, dan nanti di akhir saya bakal ngasih demo gimana sih caranya kita setup HA dengan menggunakan keep alive. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi agenda di video ini, yang pertama kita akan belajar dulu konsep high availability atau HA. Terus kita akan bahas juga tentang master dan backup. Terus dilanjut ke VIP atau virtual IP, dan yang terakhir baru kita akan bahas tentang keep alive. Dan sesuai yang tadi saya bilang, saya akan kasih demo buat cara konfigurasi HA dengan menggunakan keep alive. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang high availability atau HA. Jadi HA ini dia sebenarnya konsep gimana caranya agar server itu bisa hidup 24 jam tanpa mati. Dan kalau yang dari yang pernah saya baca ya, itu karena tuntutan bisnis sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada bisnis sih dan itu berkaitan dengan IT, contohnya bisnis yang dia itu ada aplikasinya gitu, dan aplikasinya itu emang harus nyala 24 jam tanpa mati, karena dia bakal digunain banyak user. Kalaupun misalkan mati, nanti kan bisnis dia bakalan nggak jalan lah. Dan hal ini dia bisa berjalan di sisi server ataupun di sisi router. Dan kalau di sisi router itu orang-orang seringnya itu nyebutnya routing failover, tapi konsepnya sama gitu. Dan untuk menerapkan konsep A ini kita harus ada minimal 2 server, ataupun kalau misalkan mau di sisi router ya kita harus ada 2 router. Oke, jadi itu sedikit perkenalan tentang high availability. Dan di sini ada 2 gambar. Saya bikin jadi 2. Yang di sisi kiri ini itu dia HA di sisi server, dan yang kanan ini dia HA tapi di sisi router. Dan saya akan jelasin dari sisi server dulu, jadi yang kiri ini. Nah, di sini ada client, dan di slide sebelumnya kalau kita mau pakai konsep HA ini, kita harus minimal ada 2 server gitu. Dan di sini ada 2 server A dan server B. Dan konsep HA itu seperti ini teman-teman. Jadi si client dia bakal jalur utamanya itu lewat si server A ini, dan nanti server A lah yang bakal nerusin gitu. Jadi server A ini dia jadi perantara antara klien dan juga server di sini. Dan kalau misalkan seandainya server A ini mati, kayak misalkan karena penggunaan CPU-nya tinggi nih, dia mati. Nah, karena kita udah pakai HA, si klien dia akan pindah gitu jalurnya ke server B buat mengakses ke server-server ini. Jadi konsepnya itu sebenarnya sederhana gitu. Tujuannya ya dengan hal ini, kalau misalkan ada server mati masih punya backup gitu. Jadi klien masih tetap bisa akses yang di sini. Dan kalau yang di sisi router ini sama sebenarnya. Jadi routernya ini minimal ada 2. Jadi
klien ini dia bakal akses ke server ini lewat jalur utamanya itu router A. Dan kalau router A nya mati, si klien ini dia bakal pindah gitu untuk akses ke server ini lewatnya router B. Nah jadi mungkin itu untuk gambarannya tentang HA. Oke, kita lanjut ke penjelasan tentang master dan backup. Master dan backup ini dia adalah state di dalam konsep HA, atau paling gampangnya itu status lah, status server di dalam HA. Nah jadi kan ini ada dua server nih yang akan kita jadikan HA. Nah server master, server yang setnya master itu dia bakal digunakan untuk jalur utama. Jadi contoh yang sebelumnya, si server A ini dia itu state-nya itu master, jadi dia bakal digunain jalur utama antara klien dan juga server-server yang di sini. Dan state backup dia akan digunakan sebagai jalur backup. Nah jadi contohnya di sini server B backup. Nah kalau server A ini mati, nah klien ini bakalan pindah gitu ngakses ke jalur server B ini. Nah contohnya kayak gini nih, server A ini mati nih. Nah klien bakal requestnya itu pindah ke server B untuk komunikasi ke server-server yang ada di sini. Dan itu tentang master dan backup. Selanjutnya kita akan bahas tentang VIP atau virtual IP. VIP itu sederhananya adalah IP tambahan untuk server atau router yang akan digunakan sebagai HA. Nah, jadi di sini server A dan server B itu dia masing-masing ada IP-nya sendiri gitu, atau bisa kita sebut IP utama. Nah, IP utama dari server A ini dia adalah 172.16.10.10/27 dan server B itu 172.16.10/11/27. Nah, VIP ini dia itu tambahan gitu, tambahan IP untuk si server A dan server B. Nah jadi nanti si server A atau server B dia itu bakal ada tambahan IP. IP-nya itu ini tergantung sesuai apa yang kita konfigurasi. Contohnya di sini saya akan konfigurasi virtual IP-nya itu 172.16.10.20/27. Jadi nanti klien ini dia ngaksesnya itu bukan ke IP utama yang di server A ataupun IP utama yang ada di server B. Jadi dia bakal ngakses ke server ke IP VIP ini. Nah, terus server yang akan menjadi master itu yang akan dapat VIP, sedangkan server backup akan mendapatkan VIP ketika server master itu mati. Contohnya misalkan server A ini dia state-nya itu master nih, otomatis yang bakal ada tambahan VIP itu di server A. Jadi server A ini dia bakal ada virtual IP ini, dan server B itu dia nggak ada. Nah, dia adanya kalau misalkan server A ini dia mati. Jadi nanti virtual IP-nya itu dia pindah ke server B. Nah, makanya si klien ini dia masih tetap bisa akses ke server-server yang ada di sini gitu, yang tadi. Karena ya dia ngaksesnya itu pakai virtual IP, bukan virtual utama. Kalau misalkan ngakses virtual IP yang utama ini, ya kalau misalkan server A mati dia nggak bakal bisa ngakses, karena otomatis IP utama ini dia bakal nggak bisa diakses juga karena server A nya mati. Nah kalau pakai virtual IP dia masih bisa ngakses gitu, soalnya virtual IP nya dia bakal pindah ke server yang menjadi state-nya itu backup.
selanjutnya yang terakhir kita akan bahas tentang Keep Alive. Jadi Keep Alive itu dia sederhananya itu tools atau service untuk digunakan HA, dan bisa juga dia dikonfigurasi sebagai load balancer. Tapi di video ini saya akan gunakan Keep Alive ini sebagai HA. Terus tiap server yang akan menjadi HA akan diinstal Keep Alive, kemudian kita akan konfigurasi sesuai kebutuhan. Dan Keep Alive ini dia menggunakan protokol VRRP atau Virtual Router Redundancy Protocol, dan ini mirip kayak HSRP kalau misalkan teman-teman pernah gitu mainan Cisco. Jadi dia konsepnya itu yang kayak tadi, dia akan sharing virtual IP, dan dia bakal nentuin yang jadi master siapa, yang jadi backup siapa, kayak gitulah intinya. Oke, untuk konsep mungkin sedikit aja ya, karena konsep HA ya sederhananya gitu aja gitu, biar kita nggak terlalu pusing, mending kita langsung demo aja. Dan untuk demo ini saya sering nyebutnya itu environment lab. Nah, di environment lab ini saya akan gunakan virtualisasi KVM. Sebenarnya teman-teman bisa gunain virtualisasi yang lain kayak VirtualBox, VMware, ataupun yang lainnya yang sekiranya itu bisa dipakai lah. Tapi di sini saya akan gunakan KVM. Dan di sini saya akan pakai 3 VM. Jadi VM untuk client dan juga untuk server A dan server B. Nah, client dan server itu saya pakai Ubuntu Jemi yang versinya itu 2204. Dan nanti di tiap server itu akan saya install Nginx. Jadi ini sebenarnya untuk testing aja gitu. Ini sebenarnya untuk testing aja apakah konfigurasi Keep H ini udah berjalan dengan baik atau belum. Oke, kita mungkin langsung aja ya. Saya akan tunjukin environment yang akan saya pakai. Dan BTW ini saya ada server, dan di server ini saya install KVM. Nah, ini ada 3 VM yang berjalan. Jadi yang Keep Alive 1, 2 ini dia bakal dikonfigurasi HA. Jadi untuk kliennya itu dia pakai yang VM yang ketiga ini. Jadi sesuai lah kayak gini. Dia ini yang 1, ini 2, dan ini yang ketiga. Oke, kita akan masuk. Oke, di sini saya udah masuk ke ketiga servernya. Ini udah semua, dan teman-teman bisa lihat IP-nya yang server yang pertama itu 172.16.10.10, dan yang kedua ini 11, terus yang ketiga ini yang buat klien itu 5. Oke. Sebelum masuk ke konfigurasi, kita harus install Keep Alive di server yang pertama dan yang kedua. Tapi ini saya exit dulu yang akses ke klien.
Oke, dan jadi buat teman-teman yang baru tahu ini kenapa saya bisa ngetik yang di atas ini tapi yang di dua ini ikutan, yang panel dua ikutan, itu saya pakai Temux. Di Temux itu sederhananya di dalam satu Windows ini kita bisa buka banyak terminal gitu, dan mungkin di next tutorial saya bakal bikin video tentang Temux. Oke, yang pertama kita akan install dulu paket Keep Alive-nya. Teman-teman sebelum install bisa jalanin sudo apt update dulu. Nah, setelah udah jalanin update, teman-teman jalanin untuk install Keep Alive-nya. Nama package-nya itu Keep Alive. Jadi untuk installnya itu kayak gini. Kita tunggu aja sampai selesai install. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk Keep Alive-nya. Jadi untuk konfigurasinya itu bakal dibagi dua, jadi untuk yang master dan juga untuk backup. Tapi saya akan konfigurasi dulu untuk yang master, dan untuk lokasi konfigurasinya itu ada di directory /etc/keepalive. Dan nama konfigurasinya itu keepalive.conf. Nah, saya akan jelasin konfigurasinya, dan saya ngambil referensinya itu dari manual book. Ini nanti akan saya taruh di deskripsi, jadi biar teman-teman bisa baca juga gitu. Oke, jadi yang pertama ini ada konfigurasi yang namanya vrrp_instance. Nah, jadi sebenarnya di Keep Alive, di konfigurasi Keep Alive itu dia ada namanya hierarki. Nah, di sini dia ada hierarkinya, itu ada global configuration, terus BFD configuration, terus ada vrrpd configuration, dan juga LVS configuration. Dan di video ini saya rasa cukup gitu buat pakai vrrpd configuration. Nah, tapi di vrrpd configuration ini dia juga ada lagi di dalamnya. Kalau teman-teman lihat di manual booknya itu ada nih, bentar. Nah, ini nih. Jadi di vrrpd configuration itu di dalamnya ada vrrp yang script, terus synchronize, terus yang ini, dan yang terakhir yang akan kita pakai itu vrrp instance. Dan kalau dari dokumentasi instance ini dia digunakan untuk specific interface. Jadi kayak misalkan kita punya nih satu interface, kita bisa gitu pakai konfigurasi yang ini instance. Oke, kita lanjut ke penjelasan konfigurasi. Jadi di sini teman-teman bebas ngasih namanya ya. Contohnya di sini first node, dan di dalam
first node ini dia ada konfigurasi. Yang pertama itu ada state. Nah state ini contohnya kalau misalkan di master itu kita set ke master. Nah kalau yang backup itu kita set ke backup. Nah terus selanjutnya itu ada config tentang interface. Nah interface ini teman-teman define aja gitu interface yang ada di VM. Dan contohnya gini nih. Nah di sini kan di VM saya ini nama interface-nya itu enp1s0. Nah di sini teman-teman define aja nama interface-nya. Dan terus yang selanjutnya ada virtual router ID, saya set 25. Untuk nilainya ini sebenarnya dimulai dari angka 1 sampai 255 dan saya milih yang 25. Dan virtual router ID ini teman-teman gunain aja gitu, kayak misalkan di interface NP1S0 dia pakai 25. Dan kalau misalkan teman-teman punya interface lain dan mau dijadiin HA, itu teman-teman bisa pakai router ID yang beda. Dan selanjutnya ada konfigurasi priority. Nah priority ini saya set nilainya itu 110. Nah priority ini dia bakal ngaruh ke server mana yang akan jadi master. Nah semakin tinggi nih angkanya itu dia bakal jadi master. Terus selanjutnya ada konfigurasi namanya advert_in. Nah ini sebenarnya panjangan advertise interval gitu. Nah saya set 1 detik. Nah tujuannya itu dia sebenarnya frekuensi waktu itu untuk nge-advertise. Nah nanti kita lihat dah sama-sama gitu fungsi config ini buat apaan gitu. Dan selanjutnya ada konfigurasi authentication. Dan di dalam authentication ini ada 2 tipe kalau kita baca di manual book. Jadi autentikasi yang pertama itu ada yang namanya simple password. Jadi nanti outputnya itu pas, dan juga ada IPsec. Tapi yang paling direkomendasiin itu yang simple password, dan yang IPsec itu nggak direkomendasiin. Nah contohnya di sini saya pakai simple password, jadi outputnya itu pas. Dan di sini kita define passwordnya itu apaan. Dan contohnya di sini 2506/2023. Nah terus yang terakhir itu ada konfigurasi virtual_IP address. Nah disinilah kita define gitu virtual IP yang akan digunain. Contohnya di sini saya akan gunain virtual IP 172.16.10.20/27. Terus kita arahin ke interface-nya, dan interface-nya yang kayak tadi yang NP1S0. Dan kita kasih label gitu. Contohnya di sini NP1S0.21. Ini contohnya biar gampang aja gitu buat diidentifikasi. Oke, kita akan coba lakuin ke server yang akan jadi master. Dan yang akan jadi server itu yang tipe live yang pertama ini. Kita akan konfigurasi. Virtual router ID-nya tadi berapa? 5.
terus kita set priority-nya 110, terus kita akan advert interface-nya 1 interval, terus dan deviation tipenya pas, terus 5 6 Oke, ini udah semua ya, config-nya cuman cukup segini dah. Ini harusnya udah bisa digunain buat HA. Oke, kita udah set tadi, jadi keluar aja. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi untuk yang backup. Dan yang backup ini yang beda ini ada di bagian state. Ini contohnya state-nya itu backup karena dia bakal jadi backup, dan priority-nya kita rendahin gitu. Jadi dia priority-nya lebih rendah dari yang master. Tadi kan di master itu 110, ya ini 100. Nah, otomatis yang bakal jadi master itu yang priority-nya 110. Itu yang server yang pertama. Dan di sini autentikasinya itu sama, dan virtual IP address-nya juga sama. Dan untuk di sini VRRP instannya saya bikin namanya itu second node. Kita akan lakukan konfigurasi di server yang kedua. Sebenarnya ini saya copy aja dari konfigurasi yang server pertama. Oke, udah. Kalau teman-teman udah semua dikonfigurasi, selanjutnya kita akan restart untuk keep live-nya. Jadi teman-teman nanti jalanin sudo systemctl enable keep live, terus habis itu kita restart gitu, keep live-nya. Oke. Oke, kita lihat statusnya. Oke, teman-teman bisa lihat di keep alive yang pertama, dia jadi master state-nya itu master, dan yang keep alive yang kedua itu dia state-nya itu backup. Dan teman-teman bisa lihat ya, yang bagian master ini dia ada virtual IP, dan sedangkan yang backup itu dia nggak ada gitu. Nah, mungkin biar dan sampai sini sebenarnya konfigurasi keep alive-nya udah berjalan sesuai, dan ini HA-nya ini dia udah bisa. Tapi buat matiin kita sebenarnya bisa ngelakuin kayak gini. Yang pertama, kita di stop dulu service keep alive yang ada di
server yang pertama. Oke, nah kita lihat nih log dari keep alive yang kedua ini, yang tadi backup. Teman-teman bisa pakai komen jurnal CTL -u, terus nama servicenya itu kan keep alive. Ini jangan lupa pakai sudo. Terus kita pakai mini save biar jalan. Nah, dia otomatis dimasuk ke state master. Dan yang ini kan dia udah mati nih, nggak jalan, udah inaktif nih. Dia bakal jalan, yang bakal jalan ini yang di server 2. Dan teman-teman bisa cek juga IP-nya. Nah, dia IP-nya udah masuk nih ke server yang kedua. Nah, yang di sini otomatis dia bakal hilang gitu. Oke, sekarang saya akan kembaliin aja. Kita akan restart lagi live-nya. Harusnya masternya itu dia bakal pindah lagi ke sini. Nah, ini aja dah. Dan teman-teman bisa lihat ini udah state-nya itu udah master lagi, dan yang di sini udah backup. Dan di sini ada, teman-teman bisa lihat nih yang prioritinya yang 110 nih. Jadi yang 110 kan yang ini nih, yang server pertama. Sampai sini udah bener semua. Dan selanjutnya biar teman-teman tambah yakin lagi nih, kita akan coba install Nginx. Untuk installnya kayak gini, sudo apt install Nginx. Nah, kenapa saya install Nginx? Dia jadi nanti si klien yaitu bakal mengakses web server Nginx itu pakai virtual IP. Nah, nanti kita akan lakuin kayak tadi. Jadi kita akan stop yang masternya. Apakah nanti aksesnya bakalan pindah ke server 2 atau sebaliknya itu. Kita tunggu sampai selesai, teman-teman. Oke, untuk install Nginx udah selesai. Kita akan cek servisnya. Oke, dia udah running. Oke, kita akan ubah file index HTML-nya jadi kayak gini. Di server 1 nanti dia bakal dikandi kayak gini, dan server 2 juga. Kita akan masuk ke directory root default untuk Nginx-nya, dan di sini kan ada ini nih, file default Nginx-nya. Kita ganti nama aja gitu, misalkan ini. Jangan lupa pakai sudo. Oke, dia udah ganti nama. Dan sekarang kita akan konfigurasi file HTML-nya kita sendiri gitu.
desktop HTML. Bentar, ini harus pakai sudo sih. Oke, di server pertama ini is running at server 1, dan jangan lupa ini server 2. Oke. Itu udah kayak gini ya. Sesuai. Oke. Kita masuk ke client dan kita akan coba mengakses ke web server. Caranya itu dengan menggunakan curl. Di curl nama IP-nya yang virtual. Oke, bentar. Kita restart dulu ya. Kita kurang lagi. Oke, jadi tadi ada kesalahan teman-teman di server yang pertama ini. Dia indeks HTML-nya malah gak ada gitu, kayaknya belum ke save tadi. Dan ini udah nih, harusnya bisa. Oke, jadi karena yang master ini adalah yang server yang pertama, jadi dia bakal ngehit ke web server nah ada di server yang pertama. Dia bakal ngehit terus ke server yang pertama. Dan katakanlah nih tadi ini mati nih, apakah web servernya masih bisa diakses? Nah, ini masih bisa diakses, cuman dia pindah ke server yang kedua ini. Jadi inilah gunanya HA. Kita akan kembalikan lagi. Kita coba kurang lagi. Dia bakal balik ke server yang pertama. Oke. Dan terakhir saya ngambil referensi dari dua
artikel ini. Jadi yang pertama itu di Manual Book, terus yang kedua itu dia dari Red Hat. Nah, kalau teman-teman pengen baca-baca lagi, itu teman-teman bisa ngakses aja nih di referensinya, nanti akan saya taruh di deskripsi. Dan mungkin kita cukup sampai di sini untuk pembahasan tentang Keep Alive. Dan dari saya terima kasih udah nonton.